dari Arab setelah Rasulullah yang paling jauh itu bergerak ke Basrah. Basrah itu sekarang Irak. Siapa yang ke situ? Yang ke situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu Sayyidina Ali ini bergerak ke Basrah, jadi gubernur di situ, orang Basrah sangat berterima kasih. Sebab apa? Orang Persia adalah orang terbaik sebelum Rasulullah, bangsa yang paling beradab sebelum Rasulullah, tapi kalah pamor ketika Rasulullah lahir. Maka orang Persia sangat menginginkan Rasulullah untuk datang ke Persia. Tapi Rasulullah nggak datang ke sana, yang datang menantunya namanya Sayyidina Sayyidina Ali. Akhirnya Raja Persia namanya Raja Rustam besanan sama Sayyidina Ali, ngambil menantu Sayyidina Husain. Karena Raja Rustam ini masuk Islam, yang sebelumnya beragama Majusi. Lah orang Majusi itu punya Tuhan api. Tuhannya ditaruh di bangunan yang sangat tinggi, namanya Manaro. Setelah masuk Islam, bangunan tingginya masih, tapi apinya dibuang. Akhirnya punya Manaro di depan masjid. Sehingga orang melihat ini masjid ada Manaronya, kok bagus. Maka setelah itu hampir semua masjid membuat Manaro tanpa api Persia. Sehingga sampai Surabaya dikenal dengan nama Menoro. Loh, ini perkembangan ya. Kemudian Sayyidina Husain punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang selamat dari perang antara Yazid bin Muawiyah sama Sayyidina Husain. Seluruh keluarga cucu Nabi meninggal pada tanggal 10 Muharram. Meninggal semua, tersisa satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah ini maka kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin ini bergerak keluar Arab. Punya anak namanya siapa? Punya anak namanya Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir semakin jauh dari Arab keluar bawa Islam. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shodiq. Punya saudara namanya Sayyid Musa Kadzim. Dari Sayyid Ja'far Shodiq lahir anaknya namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi punya anak namanya Sayyid Muhammad. Semakin jauh keluar, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah punya anak namanya Sayyid Isa An-Naqib. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Punya anak namanya Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak Sayyid Muhammad. Punya anak Sayyid Alwi, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ali Khaliq Qasam, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Punya anak namanya Sayyid Alawi Amil Faqih. Punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Lah Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Lah negeri Campa sama negeri Aman ini perang, saudara perang, maka mendatangkan Sayyid Ahmad Jalaluddin untuk menjadi juru damai di Kamboja situ. Sampean bisa bayangkan, dua kerajaan Hindu berperang, juru damainya orang Islam. Betapa hebatnya orang Islam. Wong Hindu tawur kok juru damainya orang Islam. Begitu rukun kerajaan diberikan pada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak namanya Sayyid Muhammad. Punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Turun ke tanah Jawa, dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Loh ya. Ini tak urut biar nanti nih, ngajinya nanti jam 1 ya. Ini ngurut dulu biar nanti tidak keliru. Nah, begitu saya Jumadil Kubro sampai sini kaget, loh kok ada orang di sini ternyata nggak gede, orangnya kecil-kecil, rembes-rembes, pesek-pesek, ini gimana ini gitu. Untung Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ku bikin kalian berbangsa
bangsa. Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa Nusantara yang kecil-kecil, elek-elek, rembes. Ini bagaimana? Begitu ketemu di sini paling susah. Kenapa? Karena Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir adalah orang yang alim dalam ilmu Al-Quran. Ternyata begitu sampai sini kaget. Kenapa? Karena ketemu dengan bangsa kecil-kecil, jelek-jelek, rembes-rembes, tapi punya peradaban yang sangat maju. Jadi sampean jangan membayangkan Islam datang itu ketemu dengan hutan belantara, ketemu bangsa yang maju yang dikenal dengan bangsa Mojopahit, sebuah bangsa yang menguasai 2/3 dunia, punya kitab rujukan politik yang namanya Negara Kertagama, punya kitab sosial yang sangat baik yang namanya Suta Soma, rujukan dunia. Belanda mengambil kitab Negara Kertagama, hukumnya dijadikan hukum Belanda. Sekarang Belanda punya hukum terbaik dunia, sehingga mahkamah internasional ada di Den Haag, Belanda. Ini kuncinya di sini. Jadi jangan sampai kemudian kita salah. Jadi Islam datang, Syekh Jumadil Kubro ketemu dengan bangsa yang sangat maju, menaklukkan bangsa-bangsa dunia. Sebelum Majapahit, Mongolia sudah dikalahkan di tanah Nusantara. Padahal Mongolia adalah negara terkuat di dunia, penakluk Eropa, penakluk Arab. Masuk sini kalah kabut, utusannya namanya Menci dipotong telinganya. Oh iya, di sini bangsa yang sangat maju. Syekh Jumadil Kubro mau bercerita tentang surga yang airnya mengalir. Di sini air banyak sekali. Piye nek cerita ini? Mau cerita tentang air mengalir, kini Kalimas banjir. Kali Berantas airnya banyak. Mau bercerita buah-buahan isi surga, orang sini penuh buah-buahan, bahkan cipluan aja banyak. Susah menceritakan orang sini. Diceritakan kekuasaan yang hebat, orang sini sudah punya kekuasaan Majapahit. Diceritani harta benda, maka di sini tidak laku, karena hayam buruk kalau makan piringnya dilempar ke segoro anak-anakan. Ini bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Makanya kalau ada cerita bahwa Islam disebarkan oleh saudagar, sayalah orang yang tidak bisa menerima teori itu. Kenapa? Saudagar tidak mungkin mengajarkan agama, karena di Nusantara sebelum Islam datang, sudra itu adalah saudagar. Saudagar itu sudra nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama hanya Brahmana, orang yang sudah meninggalkan dunia. Kasta di bawahnya namanya kesatria, kasta para raja. Para raja tidak boleh ngomong agama, pengurusi dunia. Di bawah para raja ada kasta Waisya, kastanya pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya ada kasta sudra, pedagang, petani, tukang, itu sudra, tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada kasta namanya paria, kastanya para pengemis. Di bawah paria ada kuca, kastanya pencopet. Di bawah kuca ada meleka, kastanya maling, tapi kalau ketahuan lari. Nah di bawah itu ada kasta candala, para begal kalau berani, kalau nyuri, tapi kalau ketahuan berani. Maka kasta sudra tidak mungkin boleh menyebarkan agama. Maka disitulah kuncinya bahwa Syekh Jumadil Kubro punya pemahaman yang sangat jauh. Ini diapakan orang kayak gini ini? Sangat susah. Maka Syekh Jumadil Kubro tidak banyak melakukan kerja, tapi mencetak generasi berikutnya. Syekh Jumadil Kubro paling ngajar Quran. Lah ketika orang Jawa diajar Quran, paling Syekh Jumadil Kubro kaget. Kenapa? Diajar Alhamdu nggak bisa, karena orang Jawa punyanya Hono Coro Ko, keluarnya Alkamdu. Ya Hayu ya Qayyum ya Kayuku ya Yumu. Diajar Robbil Alamin, orang Jawa nggak punya huruf Ain, punyanya Ngo, maka keluarnya Robbil Ngalamin. Diajar dot, orang Jawa gak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan menjadi Romelan. Itu orang Jawa di sini ya. Maka pekerjaan berikutnya adalah Syekh Jumadil Kubro menyiapkan 2 anaknya. Anak yang pertama namanya Maulana Ishaq, anak yang satunya namanya Ibrahim Asmoro Gondi. Disiapkan ini 2, bagaimana membangun Islam di Indonesia. Tapi pada awalnya Islam ini susah, karena di tanah Jawa tumbuh ajaran yang suka makan manusia, namanya ajaran Bhairawa Tantra.
Makanya orang hebat itu Cakrabirawa, truk-truknya orang hebat Bhairawa, itu dari istilah Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu apa? Orang yang mampu melakukan ilmu namanya ngrogo sukmo. Nah, supaya iso ngrogo sukmo, orang ini punya adat namanya pancamakara. Laki perempuan udo kabeh muter melakukan hubungan seks bebas supaya nafsunya kendu, supaya pikirannya tenang, minumnya arak, supaya perutnya nggak keracak-kerucuk, makan tumpeng, supaya nanti sukmanya keluar, tubuhnya nggak bergerak, makan daging manusia. Maka di Jawa tumbuh sumanto. Setelah itu di sini lahir orang-orang yang mampu ngerogoh sukmo. Sukmone pergi diajak nyuri, namanya ngepet. Sukmanya pergi jak bunuh orang, namanya santet. Sukmanya pergi jak mencintai perempuan, namanya pelet. Di Jawa tumbuh santet, pelet, ngepet. Beberapa kiai mati dimakan sama orang ini untuk upacara. Tempat upacaranya namanya kesetra. Maka setiap daerah kalau ada namanya setro, itu adalah dulu pusat persembahan Bhairawa Tantra. Yang saya tahu di Gresik ada 3. Nah, ini yang kemudian menghasilkan cerita beberapa kiai dimakan, akhirnya didatangkan kiai yang nggak bisa dimakan, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat Jawa susah nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, maka di Jawa dikenal dengan nama Syekh Subakir. Dikejar-kejar sama Syekh Subakir, lari, sebagian lari ke barat, sebagian lari ke timur. Yang lari ke timur naik ke Gunung Kawi Malang, lari ke Alas Purwo Banyuwangi. Nah, di Alas Purwo dipimpin pemimpin Bhairawa namanya Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Syekh Subakir sudah sepuh, maka muridnya namanya Mbak Ishak putra Mbah Jumadil Kubro ngejar ke Banyuwangi. Akhirnya Menak Sembuyu menyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Maulana Ishak. Pernikahan itu melahirkan Raden Ainul Yakin, Sunan Giri, makamnya Gresik. Ya, lah sebagian lari ke Kediri, berpusat di Patung Totok Kerot, daerah Pagu Pamenang. Lah ini akhirnya dikejar sama Sunan Bonang, putra Sunan Ngampel, cucu Babrohim Asmoro Kondi, putranya Syekh Jumadil Kubro. Sampai di Kediri diajar sama Sunan Bonang. Sebelum lari ngejar ke Kediri, bertapa dulu di daerah namanya Bawean. Maka orang Bawean merasa memiliki Sunan Bonang. Akhirnya nyerah orang Kediri tadi Bhairawa. Akhirnya bareng nyerah, ya sudah, muter-muter tetep gak apa-apa, tapi jangan telanjang. Dikasih baju arak haram, diganti teh, kopi atau air putih. Tumpeng itu halal, gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik, ingkung ayam. Mantra ngrogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Islam penerus Wali Songo ndak ada yang komplain masalah tumpeng, sebab ngerti itu tinggalannya Sunan Bonang. Tapi Pak yang baru datang ke Indonesia, pangling, ini bikinan siapa? Wong di Arab tidak ada. Makanya sekarang banyak yang musyrikan tumpeng. Tapi pengikut para Wali Songo, orang-orang Surabaya, nggak ada yang mempersoalkan tumpeng. Gila ya, mulai nyantol ya. Nah, kok sih ini ngajinya nanti jam 1.